pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menuntaskan pertemuan ketiga dari pembahasan mengenai pengembangan soal. Di bagian ketiga ini merupakan bagian yang paling penting ya, karena soal-soal yang kita buat akan ditelaah apakah sesuai dengan komponen-komponen dari soal-soal yang baik. Pada bagian ini kita akan melihat contoh-contoh soal geografi dari sisi kaidah materinya ya. Nanti ada kaidah materi, ada beberapa hal lain. Yang pertama, kita lihat soal ini. Soal ini berbunyi karakteristik permukaan bumi terdiri dari atas batas bentang alam dan bentang budaya. Fenomena tersebar secara merata di setiap wilayah. Prinsip geografi yang berkaitan dengan tersebut yaitu pada bagian ini soalnya sudah bagus, tetapi indikatornya menyatakan beberapa fenomena geosfer. Jadi soal ini pasti ditolak ya. Kenapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan indikator. Kalau dalam soal telaah ketika ditolak maka soal ini tidak bisa dipakai. Karena komponen telaah soal pertama adalah soal harus sesuai dengan indikator. Kita lihat soal yang kedua. Disajikan beberapa fenomena geosfer, peserta didik dapat menentukan fenomena yang menggambarkan prinsip. Pada soal ini juga ditolak. Kenapa ditolak? Karena soalnya menyatakan bukan prinsip geografi, tetapi berupa konsep. Objek wisata di daerah Wonosari, Gunung Kidul semakin populer dan banyak dikunjungi wisatawan karena prasarana transportasi yang semakin baik. Konsep geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah, soal ini gak sesuai dengan indikator. Kalau seandainya bicaranya menggambarkan konsep, dia pas dengan indikator, tetapi tidak memenuhi bagian pertama. Disajikan beberapa fenomena. Ini hanya satu fenomena. Ini pun ditolak. Padahal komponennya adalah soal harus sesuai dengan indikator. Nah, kalau kita lihat soal berikutnya, indikatornya sama, disajikan beberapa fenomena geosfer. Peserta didik dapat menentukan fenomena yang menggambarkan prinsip. Pada soal ini juga terlihat dia menggambarkan beberapa fenomena, tetapi yang dipilih adalah aspek fisik dalam kajian geografi. Ini bukan prinsip. Maka soal ini juga ditolak. Benar memang dia telah menyatakan beberapa fenomena geosfer, tetapi pertanyaannya bukan prinsip geografi. Berikutnya adalah ini soal yang benar. Disajikan beberapa fenomena geosfer. Terus, siswa dapat menggambarkan prinsip geografi. Yang diminta soal adalah fenomena geografi yang bisa dikaji dengan menggunakan prinsip distribusi terdapat pada angka, memenuhi syarat penulisan soal berdasarkan indikator yang ada, yaitu disajikan beberapa fenomena geosfer dan yang ditanyakan adalah prinsip geografi berupa prinsip distribusi. Kita lihat selanjutnya. Jenis tanah dengan ciri-ciri berasal dari batuan organik selalu tergenang air yang terdapat di wilayah selatan Kalimantan, bagian timur Sumatera, dan selatan Papua adalah. Jawabannya tanah organosol, tanah aluvial, tanah andosol, tanah lotosol, dan tanah perkotaan. Patut diduga jawaban E itu tidak homogen dengan yang diminta pada komponen kedua. Soal ini kurang baik, tidak ditolak tetapi kurang baik. Dia akan diminta untuk merevisi soal ini. Bunyi komponennya adalah pilihan jawaban harus homogen dan logis. Benar sama-sama tanah, tetapi yang lain bicara jenis tanah, yang lainnya bicara kondisi tanah perkotaan atau wilayah tanah di perkotaan. Ini soal kurang baik. Diterima tapi perlu perbaikan. Berikutnya adalah soal kurang baik juga.
mintanya homogen dan logis. Gunung Karangketang berada di Pulau Siau, tepatnya di sebelah utara kota Manado atau sebelah selatan Pulau Sangihe. Dalam geografi penjelasan tersebut menunjukkan konsep geografi yaitu pola, lokasi, morfologi, jarak relatif, dan interrelasi. Interrelasi bukan bagian dari konsep geografi. Soal ini diterima tetapi tidak homogen dan logis. Soal yang lebih baik adalah gunung api tampak berderet di wilayah Sumatera, Jawa, Bali hingga Nusantara. Sungai-sungai di wilayah tersebut membentuk pola aliran trellis, anuler, dendritik, rektanguler, radial, sentrifugal. Semuanya merupakan pola aliran sungai. Dan ini homogen dan logis. Berikutnya adalah soal yang kurang baik juga. Setiap soal hal harus memenuhi satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Pada soal ini terlihat ada gambar aliran sungai, ada pertanyaan sungai-sungai yang mengalir di daerah dengan kondisi morfologi seperti pada gambar akan membentuk pola trellis, dendritik, radial, radial sentrifugal, radial sentripetal. Ada 3 radial ya, boleh jadi nanti ada satu jawaban apakah dia sentripetal atau sentrifugal, karena jawabannya sungai ke arah dalam. Soal ini kurang baik, sebaiknya diubah ya. Ini soal yang lebih baik. Pak Rahman bekerja sebagai guru di Jakarta. Setelah pensiun, Pak Rahman sekeluarga pulang ke kampung halaman di Banyuwangi, Jawa Timur dan menetap di kampung tersebut. Perpindahan penduduk yang dilakukan Pak Rahman sekeluarga disebut imigrasi, emigrasi, ruralisasi, urbanisasi, dan transmigrasi. Pak Rahman kembali ke desanya, berarti termasuk ruralisasi. Berikutnya kaidah konstruksi. Jenis sumber daya alam, cengkeh, kelapa, jagung yaitu harus saya tulis, karet, kedelai. Potensi sumber daya alam di Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjadi komoditas ekspor unggulan untuk beberapa wilayah Indonesia ditunjukkan oleh angka. Ini soal kurang baik. Kenapa? Pokok soal harus dimuat secara singkat, jelas, dan tegas. Yang saya beri warna merah itu tidak tegas dan tidak jelas. Unggulan untuk beberapa wilayah, harusnya sebutkan saja wilayahnya sehingga soalnya menjadi lebih jelas dan tegas. Berikutnya soal lebih baik. Salah satu gerak lempeng yaitu gerak lempeng yang berlawanan arah atau transform. Contoh lempeng di dunia yang mengalami aksi tersebut adalah, ini langsung kepada pokok tujuan, jelas, singkat, dan jelas ya. Berikutnya adalah soal kurang baik. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pada bagian soal ini terlihat ada satu kalimat pembuka itu yang kalau dihilangkan pun tidak jadi masalah. Lempeng bumi terdiri dari 6 lempeng. Lempeng tersebut terus bergerak dengan arah yang berbeda-beda. Pola pergerakan lempeng dan dampaknya terhadap kehidupan ditunjukkan pada tanpa yang warna merah pun siswa sudah dapat menjawabnya. Jadi rumusan soalnya menjadi buang-buang kalimat. Soal lebih baik menjadi peranan tanaman dalam konservasi tanah secara vegetatif adalah, ini rumusannya pas sehingga jawabannya menjadi lebih tepat. Berikutnya adalah soal kurang baik. Di mana kurang baiknya? Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Daerah Wakatobi memiliki potensi keragaman bawah laut yang tinggi. Di antaranya terumbu karang yang sangat indah dengan segala biota laut yang berhabitat di sana. Berdasarkan potensi tersebut, maka kegiatan ekonomi dan pariwisata yang sesuai untuk dikembangkan dari tersebut adalah jelas-jelas
ada arahan jawaban, yaitu keragaman bawah laut. Pilihannya pariwisata semua, pasti pariwisata yang ke arah laut. Ini soal kurang baik. Harusnya hilangkan saja wilayahnya, ya, misalnya keragaman bawah lautnya dihilangkan ya. Berdasarkan potensi Wakatobi, maka kegiatan ekonomi yang sesuai dengan disebut adalah berdasarkan potensi daerah Wakatobi. Nah, itu orang sudah nyambung, karena Wakatobi pasti bicara keragaman bawah laut. Soal yang lebih baik, sebagian daerah sungai di Kapuas, Kalimantan beralih fungsi dari lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang menurunkan fungsi kawasan. Upaya pencegahan kerusakan hutan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan adalah, ini tidak ada yang menunjukkan arah jawabannya. Soal yang bagus. Berikutnya adalah pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Soal kurang baik. Jenis sumber daya alam, minyak bumi, tembaga, batu bara, sinar matahari, timah. Sumber daya alam yang bukan termasuk sumber energi kecuali ada kata bukan, ada kata kecuali, itu negatif ganda. Hilangkan saja. Sumber daya alam yang termasuk sumber energi adalah, itu lebih tepat. Nah, ini perbaikannya. Soal lebih baik. Berikutnya adalah panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Pada soal, perhatikan gambar arah angin berikut. Berdasarkan arah angin pada gambar, musim kemarau berlangsung di wilayah pilihan jawaban A, Jawa, Bali, Sumatera. Jawaban B, Sulawesi dan Jawa. Jawaban C, Papua, Kalimantan dan Maluku. Jawaban D, Nusa Tenggara dan Jawa. Jawaban E, Kalimantan dan Sulawesi. Ternyata jawabannya ada yang 3 pulau, ada yang 2 pulau. Ini soal kurang baik. Sebaiknya tampilkan 2 pulau saja atau 3 pulau semuanya pada masing-masing jawaban. Soal yang lebih baik. Penduduk yang tinggal di sekitar pantai selatan Jawa sangat berisiko terkena dampak tsunami. Untuk mengurangi tersebut, tindakan pencegahan bencana tersebut adalah membangun kembali rumah penduduk yang rusak, membuat tanda jalur evakuasi, memberi bantuan, menyediakan kendaraan evakuasi, memindahkan pemukiman penduduk. Terlihat bahwa panjang kalimatnya pun relatif sama. Pada kalimat juga tidak ada dan ya atau koma, sehingga ini menjadi jawaban relatif sama. Berikutnya adalah soal kurang baik untuk pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan, berbunyi semua pilihan jawaban di atas salah. Pada soal yang kurang baik ini, di menu pilihan kode di jawaban E tertulis semua jawaban di atas benar. Bagian atasnya sudah benar, bisa diganti menjadi bagus kalau jawaban E-nya berubah menjadi 3, 4, 5. 3, 4, dan 5. Jadi hilang semua jawaban di atas benar. Berikutnya adalah soal menjadi benar lebih baik jika soal nomor 5-nya berubah menjadi soal nomor 5. Jawaban nomor yang E adalah 3, 4, dan 5. Berikut aja soal yang kurang baik juga, di mana pilihan jawaban yang berbentuk angka waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka. Pada soal ini ada peta topografi. Jarak A dan B pada peta adalah 12 cm. Kemiringan lereng AB sebesar 12,5, 5%, 10%, 50%, dan 25%. Pilihan jawaban A, B, C, D, E tidak berurut dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Ini soal kurang baik. Nah, pada soal berikutnya, ini adalah contoh soal yang lebih baik. Ada sebuah data penduduk di Kecamatan Bogor Timur, Desa Bojong Soang sebanyak 20.000 jiwa dan Desa Baranang Siang sebanyak 5.000 jiwa. Jarak desa, mohon maaf ini belum diganti ya, ini harusnya Bojong Soang dan Baranang Siang.
pendidikan puskesmas. Jarak idealnya adalah, kalau kita lihat ternyata ini sudah berurut. Cuma mohon maaf, di bagiannya ada nama desa yang perlu diubah, yaitu Bojong Soang Barangnam Siang ya. Ini belum sempat diganti ya, mohon maaf. Jadi ininya diganti, dan Bapak Ibu sudah melihat ini sudah berurutan. Selanjutnya adalah soal kurang baik, di mana gambar, grafik, tabel, diagram, dan lain-lain yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Pada soal piramida penduduk sebuah wilayah, pindahkan yang sesuai untuk permasalahan penduduk utama pada usia yang diberi blok biru pada beberapa tahun ke depan adalah, ini blok birunya tertutupi ya, harusnya terbuka, sehingga gambar ini tidak berfungsi penuh. Kita tidak melihat apakah di usia yang di blok itu bentuknya sama atau berbeda dari atasnya. Jadi sayang sekali blok birunya ini mengganggu. Paling gampang diubah saja pada usia balita atau usia anak-anak sekolah, sehingga blok birunya bisa dihilangkan. Contoh soal yang baik, gambarnya berfungsi adalah, perhatikan peta berikut. Jenis barang tambang yang dihasilkan di wilayah angka 3, 4, 5 pada peta adalah, ini berfungsi. Angka-angka yang berada pada peta menunjukkan jenis barang tambang. Jenis barangnya tambang yang diberikan juga masing-masing 3. Jadi berfungsi, soal ini baik. Berikutnya lah, butir materi tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Berdasarkan data soal di atas, contoh kegiatan pemanfaatan sumber daya laut untuk mengembangkan ekonomi adalah, data soalnya tidak ada karena ada di soal sebelumnya ya, atau berdasarkan data pada soal di atas. Data soal di atas kan nomor sebelumnya. Ini gak bagus ya, tidak boleh seperti ini. Ini kurang baik. Soal yang baik adalah, Indonesia merupakan negara maritim, banyak pulau Indonesia memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan. Contoh kegiatan pemanfaatan sumber daya laut pengembangan ekonomi adalah, nah ini tidak tergantung. Setiap soal adalah satu indikator. Berikutnya adalah kaidah bahasa. Perhatikan gambar berikut ya. Soal yang kurang baik. Kenapa kurang baik? Rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perhatikan gambar lapisan atmosfer di bawah ini. Ada gambar. Berdasarkan gambar di atas, lapisan atmosfer yang digunakan oleh manusia dalam bidang telekomunikasi seperti telepon juga radio ditunjukkan dengan nomor Romawi. Nomor Romawi. Salahnya adalah nomor Romawi. Harusnya angka Romawi. Di soal itu diubah menjadi seperti ini. Oke. Berikutnya adalah soal kurang baik juga. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Seperti kearifan lokal masyarakat di Jawa Tengah dalam bidang pertanian, salah satunya adalah Pranoto Mongso, sedekah bumi, nyambuk gunung, sedekah bumi, serentahun. Kalau kita lihat, ini banyak ungkapan dari daerah tertentu ya. Boleh jadi siswa lain tidak tahu ya, karena memang bahasa ibunya bukan itu. Gimana cara memperbaikinya? Nah, perbaikannya adalah kearifan lokal masyarakat di Jawa Tengah dalam bidang pertanian, salah satunya adalah mengatur waktu tanam, sedekah bumi, membuat terasering, sedekah bumi, hutan larangan. Itu Pak Ibu. Berikutnya adalah pilihan jawaban tidak mengulang kata frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Soal yang kurang baik. Tindakan yang tepat saat terjadi tsunami dan kita berada di tepi pantai adalah lari ke bukit dengan cepat-cepatnya. Lari ke bukit tanpa menghiraukan orang lain maksudnya ya. Lari ke bukit dengan ke bukit yang lebih tinggi. Lari ke bukit dengan sepeda motor, lari ke bukit sesuai garis kontur. Gimana cara memperbaikinya? Nah, ini cara memperbaikinya.
lari ke bukit yang lebih tinggi, berlindung dalam goa, berperahu menuju tengah laut, memberitahu aparat kelurahan mencari tanah lapang. Bapak Ibu, demikian yang bisa sampaikan. Moga-moga menjadi pencerahan buat Bapak Ibu. Mohon maaf ada beberapa hal yang masih salah penulisan ya. Dikoreksi saja Bapak Ibu. Moga-moga tetap menjadi bahan pembelajaran buat saya pribadi. Demikian, makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.